Halo teman-teman, welcome back to my channel Lari VG Official. Kita akan meneruskan pelajaran kita bahasa Inggris. Nah, teman-teman, ketika menonton video ini tolong ditonton sampai habis dan jangan lupa supaya di like, di subscribe dan juga di share. Nah, pelajaran kita kali ini kita akan belajar yaitu pemakaian aktif dan passive voice ya. Jadi pemakaian aktif dan passive voice ya, active voice dan passive voice. Nah, kita akan belajar ini baik dalam membentuk kalimat active voice dan juga dalam membentuk kalimat passive voice. Nah, serta nanti kita akan belajar terkait dengan perbedaannya. Nah, teman-teman, kita akan melihat dulu yaitu terkait dengan pengertian daripada active voice ya. Jadi active voice atau dalam bahasa Indonesia itu bentuk aktif. Nah, digunakan di mana kalimat di mana subjek bertindak berdasarkan kata kerjanya. Jadi active voice ya digunakan yaitu kalimat di mana subjek bertindak berdasarkan kata kerjanya. Ini adalah pengertiannya ya, dan ini adalah maknanya, yaitu kalimat di mana subjek bertindak berdasarkan kata kerjanya. Nah, mari kita melihat polanya supaya lebih mudah kita memahaminya. Nah, polanya adalah subjek tambah verb tambah objek. Subjek tambah verb tambah objek. Nah, kita melihat contoh kalimatnya ya, I write a letter ya, I write a letter. Saya menulis sebuah surat. Jadi I di sini adalah subjek, write adalah verb, dan a letter adalah objek. Jadi I write a letter. Saya menulis sebuah surat. Ini adalah bentuk active voice. Nah, pola ini subjek tambah verb tambah objek ini adalah bentuk daripada active voice. Nah, kemudian kita melihat passive voice. Tadi kita belajar adalah active voice. Nah, sekarang kita melihat passive voice. Passive voice adalah jenis kalimat atau klausa di mana subjek menerima tindakan dari kata kerjanya. Nah, passive voice adalah jenis kalimat atau klausa di mana subjek menerima tindakan dari kata kerjanya. Nah, ini adalah pengertian atau makna daripada passive voice. Nah, kita melihat polanya ya, supaya lebih mudah kita memahami, yaitu subjek tambah to be tambah verb 3 ya, tambah verb 3 tambah by tambah objek. Ini adalah pola dari passive voice. Jadi subjek tambah to be tambah verb 3 tambah by tambah objek. Ini adalah pola daripada passive voice. Nah, ini contoh kalimatnya. A letter is written by me. Ya, a letter ini subjek ya. To be-nya is, written verb 3 ya, tambah by tambah objek me. Jadi a letter is written by me. Ya, ini adalah pola daripada passive voice. Artinya kalau di bahasa Indonesiakannya, sebuah surat ditulis oleh saya. Ya, jadi a letter is written by me. Jadi sebuah surat ditulis oleh saya. Jadi a letter adalah subjek, is adalah to be, written verb 3 tambah by tambah objek itu me. Jadi a letter is written by me. Sebuah surat ditulis oleh saya. Nah, kita melihat ulangi daripada perbedaannya ya.
karena tadi pengertiannya dan contoh kalimat. Nah, kita melihat langsung ini contoh kalimatnya ini. Ya. Ini ya. Jadi ini adalah active voice ya. Subjek adalah I, write adalah verbnya, letter adalah objeknya. Jadi I write a letter. Ini adalah active voice ya, ini active voice. Jadi I subject, write verb, letter adalah objeknya. Jadi I write letter. Nah, ini yang sebelahnya ini adalah passive voice. Jadi subject, letter, is adalah to be-nya, written adalah verb 3-nya. Lalu kemudian tambah by, tambah objek yaitu me. Jadi a letter is written by me. Jadi subjek a letter, to be-nya adalah is, verb 3-nya adalah written, baru kemudian tambah by, tambah me. Nah, ini adalah contoh kalimat daripada passive voice. Kalau ini tadi adalah I write a letter adalah active voice. Nah, sedangkan passive voice adalah a letter is written by me. Nah, itu teman-teman terkait dengan pelajaran kita, yaitu pemakaian atau perbedaannya active voice dan passive voice. Nah, sekali lagi saya mengingatkan kita bahwa sebelum meninggalkan video ini tolong di like, subscribe, dan juga di share. Terima kasih atas perhatiannya.